Kita membaca sama-sama di dalam Roma 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-4. Kita bersama-sama 1, 2, 3. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Silakan duduk. Diberkatilah kita yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Saya ucapkan sekali lagi ya, agak telat selamat Natal dan ya, selamat tahun baru 2023. Kiranya tahun ini menjadi tahun pengharapan, tahun pertumbuhan iman untuk kita. Tuhan senantiasa memimpin kita dalam menjalankan pelayanan, dalam menjalankan studi di tempat ini, dan Tuhan memberkati kita. Ya. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya siapa bilang anak muda itu tidak peduli dengan agama? Siapa bilang anak muda tidak peduli dengan agama? Siapa bilang generasi Z yang lahir tahun 95, awal 95 sampai tahun 2010 itu masa bodoh dengan spiritualitas mereka, dengan kerohanian mereka? Ada sisi betulnya sih memang. Di salah satu lembaga riset keagamaan, PEW, ya, memang menyebutkan ada kecenderungan anak muda zaman sekarang itu menjadi tidak peduli dengan agama. Ya, mereka agnostik, ya, agnostik, tidak mau tahu dengan urusan agama. Tapi jangan lupa, masih ada orang-orang muda yang dipakai Tuhan luar biasa, ya, dipakai Tuhan luar biasa dalam pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa, dan khususnya juga menjangkau anak-anak muda. Ada salah satunya itu adalah ada Elijah Lamb, ya, Elia Lamb. Nanti kalau mau searching silakan search di TikTok. Dia memiliki pengikut itu 20, sekian juta orang. Ya, Elijah Lamb, ya. Lamb atau Elijah ini menjangkau generasinya dengan cara yang kekinian, menjangkau generasinya dengan cara yang dipahami oleh generasinya saat ini. Dan TikTok menjadi salah satu senjata, ya, untuk menebar kabar sukacita, untuk menebar kabar Injil ke generasi masa kini. Bapak terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan kasihan anakku, inilah salah satu ciri hamba Kristus masa kini. Ya, sekali lagi, inilah salah satu ciri hamba Yesus masa kini. Ya, yaitu apabila dia mau memberitakan Injil kepada orang, kepada masyarakat luas, dan kepada bangsa-bangsa. Karena itu tidak peduli apakah kamu sekolah teologi atau tidak. Tidak peduli apakah kamu seorang pendeta atau penginjil. Tidak peduli apakah kamu adalah seorang majelis atau jemaat biasa. Kamu seorang tua atau anak muda. Tapi ketika Tuhan memberikan kerinduan ke dalam dirimu, ya, memberikan kasih, menganugerahkan kasih di dalam hidupmu, dan kamu mau mewartakan itu kepada orang lain, ya, kamu sudah menjadi hamba Kristus. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih, mari kita belajar sama-sama, ya, melihat sebenarnya bagaimana menjadi hamba Tuhan, ya, hamba Kristus yang memberitakan Injil, ya. Apa saja yang penting, yang perlu diperhatikan, ya, dan apa kalau perlu, apa yang harus dilakukan, kira-kira, ya. Saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah hamba Kristus yang memberitakan Injil adalah mereka yang memiliki kerendahan hati. Hamba Kristus yang memberitakan Injil adalah mereka yang memiliki kerendahan hati. Ya, tidak mudah. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ini adalah pernyataan Paulus, ya, pengakuan tulus dari Paulus yang menyebut, yang mengidentifikasi dirinya, ya, sebagai seorang hamba, ya. Dia menunjukkan hal ini bisa juga kalau kita lihat menunjukkan kerendah hatiannya di balik pernyataan bahwa dirinya adalah seorang hamba. Karena kalau kita lihat lanjutannya, betul dia hamba Kristus. Paulus adalah hamba Kristus Yesus. Tapi sesungguhnya dia dipanggil menjadi seorang rasul.
Betul, dia adalah hamba Kristus, tapi sesungguhnya adalah orang yang dikuduskan, orang yang kalau dalam bahasa aslinya adalah diaporizo, ya, dipisahkan, dipilih, ya, dikucilkan, dikhususkan untuk menjadi pekerja. Ini orang yang spesial, tapi dia menyebut hamba. Ini orang yang khusus, tapi dia menyebut hamba. Ini adalah rasul pilihan, tapi dia menyebut hamba. Ya. Paulus tidak menyodorkan, ya, tidak mengunggulkan jabatan kerasulannya kepada jemaat Roma. Jemaat Roma adalah jemaat yang memang tidak diinjili oleh Paulus secara langsung. Ini jemaat sudah berdiri sebelumnya, tapi Paulus memiliki kerinduan yang besar untuk kemudian mengunjungi jemaat di Roma. Dan sebelum mengunjungi, kemudian dia mengirimkan surat Roma ini yang penuh dengan nuansa teologis yang sangat kuat. Di sini Paulus tidak menonjolkan, tidak menyodorkan kebanggaannya sebagai salah satu orang yang menduduki jabatan rasul. Padahal rasul adalah lingkaran inti dari Yesus itu sendiri. Maka tidak heran kalau kemudian saudara-saudara Yesus pengen menjadi orang yang lingkaran paling dalam. Ya, sudah ada yang paling dalam lagi, mau di kiri dan kanannya. Ya. Ada kebanggaan di sana kemungkinan. Ya. Orang yang ditunjuk langsung oleh Yesus untuk melayani, ya. Bukan hanya kemudian mendapat panggilan melalui Roh Kudus, tapi ditunjuk langsung oleh Yesus untuk melayani. Dan jangan lupa, seorang rasul adalah memiliki posisi yang tinggi, ya. Kalau boleh dibilang setelah Yesus tentu saja. Yesus langsung memberikan perintah kepada mereka untuk melayani. Harusnya ini yang dibanggakan. Ya. Paulus sama sekali tidak menonjolkan kerasulan dalam konteks ini. Tidak menonjolkan hal ini, ya memang dalam konteks yang lain dia harus membela kerasulannya, karena kerasulannya itu kemudian dirongrong oleh orang, dan karena dirongrong oleh orang itu berpengaruh kepada pemberitaan kepada jemaat di situ. Karena ini bukan rasul nih, kalau bukan rasul berarti nggak punya hak untuk kemudian memberitakan atau menuliskan surat atau menyampaikan berita, ya, pastoral kepada kami. Ya, di sisi itu dia memang harus kemudian melawan, membela. Ya. Tapi di sisi lain dia tidak pernah menonjolkan kerasulan sebagai sesuatu yang mulia yang patut dipertahankan, kecuali itu berdampak kepada pemberitaan. Paulus tidak menonjolkan hal demikian. Ya. Yang Paulus tonjolkan adalah dirinya adalah hamba Kristus. Yang ditonjolkan adalah kehambaannya. Ya. Walaupun dia seorang rasul, itu tidak lebih dari jabatan seorang hamba. Hambanya Kristus, alatnya Kristus, yang hanya patut dan harus dan mau menjalankan kemauan Kristus semata. Walaupun dia orang spesial, yang dikuduskan, yang diaporizo, yang dipisahkan, yang dipilih, yang dikucilkan, yang dikhususkan oleh Allah untuk melayani, yang dispesialkan, ya, tapi itu bukan kemudian diresponi untuk kepentingan sendiri. Ini dapat sesuatu ini, berarti bisa dipakai untuk saya sendiri nih, ada kebanggaan khusus nih. Dia manfaatkan itu semua bukan untuk melayani diri sendiri, bukan untuk kebanggaan diri. Ya. Karena itu tersirat dari sini. Paulus melihat dirinya yang dikhususkan itu bukan karena dirinya memang spesial. Ya. Dia bahkan menganggap, menuliskan di beberapa surat bahwa dirinya bahkan lebih berdosa daripada jemaat-jemaat yang lain. Ya. Walaupun dia melihat dirinya yang dikhususkan itu bukan karena istimewanya dia, tapi dia melihat itu sebagai sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Ya, yang Tuhan khususkan, yang diberikan Tuhan kepadanya. Dalam konteks ini anugerah tentu pemberian dari pihak atas kepada pihak bawah, diberikan bukan karena memang Paulus berjasa kepada Tuhan, kepada Kristus, tapi diberikan karena kasih orang yang memberikan, yang mempercayakan kepadanya. Dan itulah anugerah yang diterima Paulus, dan Paulus memahami, ya, kerasulannya itu sebagai bagian dari kehambaan dirinya. Paulus melihat jabatannya sebagai seorang rasul, orang yang dikhususkan Tuhan tadi itu, dari kacamata bahwa dia adalah seorang hamba. Karena itu bukan pride yang ingin dia dapatkan, bukan kebanggaan yang ingin dia dapatkan. Tapi
tugas yang harus diemban seorang hamba, seorang budak, seorang abdi yang harus menjalankan kemauan Tuhan. Itu yang dilihat oleh Paulus. Ya. Bukan privilege yang dia harapkan, tapi bagaimana dia meresponi anugerah Tuhan, ya, menjadi seorang hamba yang Tuhan sudah memilihnya itu, ya, untuk menjalankan tugas yang mulia, memberitakan Injil Allah. Disinilah letak kerendahan hati seorang Paulus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak terkasih, ada begitu banyak tugas dan jabatan yang sering kali Tuhan percayakan kepada kita. Menjadi gembala misalnya, ya, menjadi ketua OSIS, ketua sunat, pengurus majelis, penatua, pembina pramuka, pembina paskibraka, dan ya, lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, seperti apa kita melihat jabatan yang dibebankan kepada kita ini? Seperti apa kita memahami tugas dan jabatan yang diberikan kepada kita ini? Apakah kita lihat itu sebagai sebuah amanah, sebagai sebuah amanat, atau apakah kita melihat itu sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan? Ya, kalau hanya amanat, kita akan menjalankan amanat itu berdasarkan keinginan dan kebutuhan orang yang memberikan amanat. Kalau kita melihat itu sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan, maka akan meresponi kesempatan itu dengan luar biasa. Ya. Atau melihat itu sebagai sebuah, lagi-lagi, pride. Saya dapat jabatan gembala ini sebuah kebanggaan yang bisa saya tunjukkan kepada orang. Saya gembala Gereja Reformasi Indonesia, jemaat Plasma 5 Ngambang. Jemaat saya 800 orang. Ya. Karena kalau kemudian kita diskusi dengan pendeta-pendeta, sesama pendeta itu kalau ketemu, pelayanan di mana? Berapa jemaat? Langsung begitu. Nah, kalau saya kan bisa membanggakan, ya, jemaat saya 800 orang. Anak-anak, siswa-siswi semua, sebagian besar juga. Tapi apakah itu? Sekali lagi, apakah itu? Apakah pride, kebanggaan itu? Ya. Atau apakah pula jabatan itu yang kemudian mendatangkan privilege buat kita? Mendatangkan hak istimewa buat kita bisa mengatur orang, bisa mengatur ini dan itu dan lain sebagainya. Apakah kita memiliki hak khusus untuk kemudian bisa nunjuk-nunjuk orang kanan diri? Tentu saja bukan itu. Dalam konteks ini Paulus memberikan teladan buat kita, bagaimana memandang diri di hadapan Tuhan, di hadapan Sang Ilahi. Bagaimana memahami diri sebagai seorang hamba Kristus, ya, yang diberikan kesempatan oleh Dia, yang diberikan anugerah kesempatan melayani Dia. Sekali lagi, hanya anugerah Allah semata yang mau melibatkan kita. Nah, inilah yang dipahami oleh Paulus. Hanya anugerah Tuhan semata. Tuhan mau melibatkan kita masuk dalam pelayanan. Karena itu respon. Nggak mudah. Ya, sakit hati ya. Kalau pelayanan itu lebih seringnya sakit hati biasanya. Ya, makan hati. Tapi Tuhan memberikan kemampuan. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Kalau Tuhan mempercayakan suatu pelayanan kepada kita, maka Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk pelayanan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, anak yang terkasih dalam Tuhan, pahamilah diri kita ini sebagai hamba Kristus, ya, dimanapun kita berada, di berbagai bidang dan jenjang, ya, yang diizinkan Tuhan untuk yang dipercayakan kepada kita. Jangan lupa, wartakan Injil Tuhan melalui kesadaran hidup kita. Wartakan Injil Tuhan melalui kesaksian hidup kita, melalui penyataan iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hamba Kristus yang memberitakan Injil adalah mereka yang sesungguhnya bersedia mau menggali dengan benar sumber Injil yang akan diberitakannya. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Seorang hamba Kristus yang menginjil itu tidak hanya memahami tugasnya, tidak hanya menyadari posisinya sebagai seorang hamba, ya, sebagai seorang yang mendapatkan anugerah, mendapat kesempatan Tuhan dan meresponi anugerah itu, ya. Tapi juga orang yang bersedia menggali, yang orang bersedia memastikan dan mengerti bahwa apa yang dilayankannya, apa yang dikatakannya, ya, apa yang diberitakannya itu datang dari sumber yang jelas. Sekali lagi, datang dari sumber yang jelas, datang dari sumber yang tepat. Paulus menunjukkan kejelasan sumber Injil yang diberitakan. Pertama, Injil itu telah dijanjikan oleh Allah sebelumnya.
Injil itu sudah disampaikan oleh Allah kepada para nabi-nabinya, dan Injil itu juga kemudian sudah dituliskan dengan jelas, ya. Terjemahan lama dengan jelas menyebutkan Injil yang dijanjikan Allah terdahulu dengan mulut nabi-nabinya di dalam kitab-kitab yang kudus. Sekali lagi, Injil itu yang telah dijanjikannya, yaitu yang disampaikan oleh Paulus. Injil yang telah disampaikan melalui nabi-nabinya, ya, mulut nabi-nabi, ya, itulah yang kemudian diajarkan oleh Paulus. Dan Injil yang tercatat dengan baik di dalam kitab suci, itulah yang dinyatakan oleh Paulus. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, perkara sumber ini sangat penting bagi Paulus, ya, karena bicara tentang sumber ini menegaskan bahwa Injil yang disampaikan Paulus itu adalah Injil bukan hasil rekaannya dia. Sekali lagi, Injil yang disampaikan Paulus bukan Injil karangannya dia, ya. Injil yang disampaikan Paulus adalah Injil yang datang dari sumber yang valid, yang tepat, yang jelas, yang kemudian digali ulang oleh Paulus dan isinya pun jelas. Kita akan lihat nanti Injilnya itu. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan soal siapa yang memberitakannya, tapi apakah sumber yang kamu beritakan, sumber yang kamu nyatakan. Injil, ya, itu yang sudah kamu gali, sampaikan adalah Injil yang tepat, Injil yang benar. Kalau tidak, maka menurut Paulus, ya, terkutuklah orang yang memberitakan itu. Sekali lagi, jika Injil yang disampaikan bukan berdasarkan sumber yang tepat dan benar, maka orang yang memberitakan Injil itu adalah orang yang terkutuk. Galatia 1 ayat 8 sampai dengan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat, lagi kami, Paulus dan rekan-rekan, dan malaikat sekalipun dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda, sekali lagi ditekankan, dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 2 kali diulang dalam 2 ayat, menegaskan ini suatu poin yang penting. Kalau berbeda dari Injil yang diberitakan, dari sumber yang jelas, terkutuk dia yang beritakan. Karena itu Bapak Ibu, kita penting hati-hati. Banyak berita Injil palsu hari ini yang beredar, yang menyebut Injil padahal bukan Injil. Banyak orang yang kemudian mencoba menyederhanakan berita Injil, tapi lupa substansi teologisnya. Harus tepat, harus benar. Banyak orang yang coba menyederhanakan, yang penting percaya, yang penting Allah Tritunggal, yang penting percaya Injil. Pertanyaan adalah Injil yang mana? Banyak orang kemudian mengabaikan, nggak perlu doktrin. Jangan lupa, waktu dia menyatakan tidak perlu doktrin, ya, pernyataan tidak perlu doktrin itu pun doktrinnya dia. Sebab faktanya sejak zaman Paulus pun, Injil sudah banyak diselewengkan. Ada Injil plus dan lain sebagainya. Injil sudah banyak diselewengkan. Sumbernya tidak jelas, bukan sumber dari para nabi, tapi sumber orang-orang yang kemudian hanya menonjolkan satu bagian saja, atau beberapa bagian saja. Karena itu penting sebagai seorang yang menjadi hamba Kristus yang memberitakan Injil, penting untuk selektif, ya, dalam menggali, belajar, dan memberitakan Injil. Tidak cukup hanya memiliki keinginan, tidak cukup hanya memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil. Tapi ketika memberitakan Injil, maka Injil yang diberitakan pun harus berasal dari sumber yang jelas, ya, harus berasal dari sumber yang tepat. Dan kita tahu Alkitab adalah rujukan satu-satunya untuk memahami itu. Dan itu pun masih bisa diselewengkan dengan berbagai tafsir yang ada. Yang kedua, yang ketiga adalah hamba Kristus yang memberitakan Injil adalah mereka yang harusnya memiliki kerelaan untuk belajar memahami konten, ya, berita itu, isi berita Injil yang dikabarkan itu dengan baik, ya, dengan benar. Kalau tadi sumbernya, sekarang kontennya itu harus tahu.
Kontennya apa? Ayat 3 dan 4. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah Injil. Karena itu bukan hanya menggali, ya, bukan hanya mau menyampaikan Injil dan bersumber dari Injil yang tepat. Seorang hamba Kristus yang memberitakan Injil juga penting belajar dengan sungguh-sungguh tentang isi berita Injil yang dikabarkan. Ya. Bukan hanya tahu sumbernya harus Alkitab, tapi juga harus tahu bagaimana belajar mengenai isi yang tepat, yang benar tentang Injil itu. Sehingga dia boleh mengerti, dia boleh memahami, ya, apa itu berita Injil dengan benar. Apa yang dimaksudkan berita Injil itu? Baik-baik kasih Tuhan, berita Injil adalah berita tentang anak Allah yang tunggal tadi. Ya, jelas identifikasinya. Anak Allah yang tunggal yang diperanakkan dari keturunan Daud, ya. Karena itu ini sudah dinubuatkan sejak lama, ya. Mesias yang akan menjadi raja dari keturunan Daud, yang hidup, yang mati, dan jangan lupa bangkit. Jadi bukan hanya Mesias yang hanya hidup saja, tapi juga Mesias yang berkorban dan mati. Bukan hanya berhenti pada titik mati saja, tapi juga kemudian Mesias yang bangkit. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, ya, Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah berita Injil itu. Berita Injil adalah Kristus yang hidup, berita Injil adalah Kristus yang mati, dan berita Injil adalah Kristus yang juga bangkit. Kenapa? Ada beberapa ajaran yang kemudian hanya menonjolkan dua bagian saja, ya, atau satu bagian saja. Misalnya ada ajaran yang coba membela Tuhan dengan tidak menginginkan kematian dari Yesus, dari Kristus, tidak menginginkan pengorbanan dari Kristus, yang hanya menonjolkan, oh memang Injil itu hidup, ya, tapi tidak mau Yesus ini mati untuk berkorban. Maka di benak mereka, masa Tuhan bisa mati? Ya. Tuhan nggak mungkin mati lah, ya, karena itu yang disalib itu pasti orang lain, bukan dia, atau bayangan orang lain saja, bukan dia. Lalu ada ajaran, oh yang disalib itu adalah Yudas untuk menggantikan dia. Jadi yang berkorban itu adalah Yudas, bukan Yesus. Nah ini sama sekali salah keliru, ya. Dan pasti bukan Injil. Injil yang hanya percaya bahwa Yesus hidup tapi tidak mati, maka itu bukanlah Injil. Begitu juga ketika ada penjelasan yang menyebut bahwa Yesus itu hanya hidup dan kemudian mati berkorban bagi dosa kita, tapi melupakan tentang kebangkitan, ini pun juga tidak lengkap. Bukan Injil yang tepat yang diberitakan, ya, yang hanya berhenti pada pengorbanan saja. Itu juga bukan Injil. Injil yang benar tidak berhenti pada Yesus yang hidup dan mati saja, tapi juga Yesus yang bangkit. Sebab jika hanya berhenti pada kematian Yesus, maka, ya, dan tidak percaya kepada kebangkitan orang mati, ya, sama seperti orang Saduki, maka sesungguhnya sia-sialah pengharapan orang percaya. Paulus menunjukkan logikanya seperti ini di dalam 1 Korintus 15 ayat yang 13 sampai dengan 18. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, ya, ini menyasar kepada orang Saduki yang memang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Itu logikanya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Ya. Lebih daripada itu, kami juga ternyata berdosa terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka sekali lagi Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Karena Kristus tertelan oleh maut dan tidak bangkit.
Ya kalau Kristus sendiri nggak bangkit, ya mana ada kebangkitan kita? Ya maka sia-sia harapan. Kalau orang hanya menonjolkan kehidupan Kristus dan kematian Kristus dan kemudian lupa menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah yang bangkit. Bapak Ibu yang terkasih di mata kasih dalam Tuhan, hamba Kristus yang memberitakan Injil adalah mereka yang rela memahami isi berita Injil yang dipaparkannya itu dengan baik. Ya. Memang tidak, sekali lagi, tidak harus selalu duduk di bangku sekolah teologi, ya. Tapi bukan berarti menolak ajaran tentang teologi. Tidak harus menjadi pendeta, tapi bukan berarti kemudian menolak belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta. Sebagai hamba Kristus yang memberitakan Injil, sebagai anak-anak muda hamba Kristus yang memberitakan Injil, maka yang benar dan baik, maka tidak ada kata lain untuk belajarlah. Sekali lagi, belajarlah dan belajarlah. Belajar tentang apa? Tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan. Sebab itulah yang akan kita sampaikan. Nggak cukup kamu punya kerinduan bahwa kamu akan melayani dan memberitakan Injil. Kalau kamu tidak memiliki kerendahan hatian, ngomong kosong, kamu akan menjadi orang yang sombong ketika bisa menobatkan orang. Kalau kamu tidak mengarahkan kepada sumber yang tepat, ya sia-sia apa yang kamu beritakan, pasti keliru. Kalau kamu tidak mendasarkan kepada pengajaran yang benar, yang tepat, ya apa yang akan kamu beritakan? Karena itu belajarlah, dan belajar. Sebab dengan belajar tentang Injil itu, sesungguhnya itu menunjukkan cintamu yang besar kepada Tuhan. Seperti kita tahu, sebab mengasihi Tuhan itu bukan hanya dengan hati kita, tetapi juga dengan segenap jiwa kita. Dan ada satu hal lagi, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, dengan rasio kita, dengan bijaksana kita, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dengan demikian belajar Tuhan tentang Tuhan secara serius. Tidak selalu harus di bangku teologi memang, tapi jika Tuhan memberikan beban kuat untuk melayani Tuhan dan mau dibentuk, ya sekali lagi, maka persiapkanlah dirimu untuk belajar secara sistematis tentang ya teologi, tentang Injil yang kamu akan beritakan. Menjadi hamba Kristus yang memberitakan Injil, pentingnya memiliki kerendahan hatian, pentingnya menggali apa yang akan kita sampaikan berdasarkan sumber yang tepat, dan pentingnya memahami, mengerti dengan tepat apa yang akan kita sampaikan. Kiranya Tuhan berkati kita dan menolong kita. Mari kita berdoa.